Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita Kios 95 Studio ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita mau berbagi sedikit tutorial ya, atau cara mengganti latar foto sampai dengan proses cetak ya. Karena ini kebetulan ada pesanan yang masuk dari klien kita, dia mau cetak pas foto ukuran 3x4 latar merah ya. Kebetulan latarnya maksudnya belum diganti ya. Jadi kita akan memberikan suatu tutorial atau suatu cara gimana caranya mengganti latarnya sehingga bisa latar merah sampai dengan proses pencetakannya ya. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja memasuki ya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe dulu karena subscribe Anda sangat bermanfaat bagi kami dan sekaligus suatu dukungan untuk kami agar channel kami bisa berkembang ya. Oke, lanjut, kita di sini pakai Adobe Photoshop CS2. Kita buka Adobe Photoshop CS2. Oke, ini adalah prosesnya, proses membuka ya. Kita register letter aja. Oke, setelah itu jika teman-teman sudah membuka layar kerja area Photoshop kita langsung open saja file itu di sini pojok ya, pojok, baru file open. Terus kita cari lokasi foto kita teman-teman ya. Kembali saya ingatkan, jadi teman-teman harus mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi ini semua ya, cetak pas foto, ganti latar ya. Oke. Jika teman-teman menggunakan kendala seperti ini ya, kita ulangi. Jika teman-teman mendapat kendala seperti ini, filenya tidak dapat dibuka, ini karena memang pengaruh dari pengaruh dari kiriman WA gitu ya. Biasanya teman-teman mendapatkan informasi seperti ini, fotonya tidak bisa dibuka, itu bisa diakali ya teman-teman. Kan biasanya kalau file yang dikirim di WA tanpa menggunakan lampiran dokumen, itu akan seperti ini jika diinput masuk di Photoshop. Nah, kita akan kasih sedikit tips atau cara ya. Jadi caranya itu teman-teman cari lokasi foto yang tidak bisa dibuka ini. Setelah itu kita pakai pen ya, ini pen. Setelah pakai pen, kita arahkan fotonya masuk di pen. Nah, setelah diarahkan langsung diklik aja ini save ya, save as. Nah, kita coba teman-teman ya, apakah udah bisa atau tidak. Kita oke saja dulu ini. Baru kita coba kembali lagi tarik masuk. Nah, bisa kan? Itu satu tips ya, satu ilmu lagi yang kita berikan untuk Anda tentunya ya. Setelah terbuka teman-teman, kita pastikan dulu setting ukurannya untuk 12x17 ya, agar kita mudah menyeleksi. Kita kasih ukuran ini, setelah itu kita crop. Kita ambil bagian-bagian yang terpenting saja. Ini mungkin foto anak TK ya. Tapi ini dipoto langsung sama orang tuanya sendiri, bukan kita yang foto ya. Nah, seperti ini. Ini tugas kita mengganti latar belakang foto ya. Jadi kita mau ganti menjadi latar merah. Jadi kita atur dulu, Ctrl M ya, baru kita adjust canvasnya. Gini aja ya. Oke, setelah itu teman-teman kita mulai acak-acak layarnya ya. Ini background diklik 2 kali teman-teman ya, supaya menjadi background ya, cocok. Background di baru ini ya, ini apa ini namanya? Add layer mask ya, baru pen, ini pen teman-teman. Perhatikan pen. Setelah itu kita zoom fotonya. Ini pecah ya karena memang bukan menggunakan kamera DSLR. Untuk kasih besar tab, baru P bendera ya. Setelah itu teman-teman baru bisa koreksi. Nih, kita mengikuti sesuai arah baju ya. Jadi teman-teman ketika mengganti background harus dengan teliti ya. Ini memang fotonya agak pecah ya, karena dia mungkin hanya menggunakan fasilitas kamera yang ada di handphone saja. Jadi ini tanpa menggunakan kamera DSLR.
Setelah itu kita seleksi ini. Yang paling rawan itu bagian telinga juga sih ya. Ini bagian telinga kita harus ekstrak hati-hati. Rambut juga, tapi ini untung dia pakai peci. Jadi nyeleksinya agak lumayan mudah gitu ya. Daripada dia ndak pakai peci. Ini agak lumayan mudah ya. Aksesnya. Oke, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami, silahkan subscribe dulu channel kami. Jangan lupa like, share, and comment ya. Jadi video ini jika bermanfaat bisa di-share langsung ke teman-temannya sekalian. Supaya teman-teman juga dapat pahala gitu ya. Karena sudah memberikan informasi yang bermanfaat buat sesama ya. Ini ya. Jadi ini adalah proses penggantian background. Tapi sebelumnya lewat ya. Kalau lewat kita kontrol set ya supaya kembali lagi ke lokasi pertama atau ke lokasi sebelumnya gitu ya. Jadi ini kita ya ini udah hampir ya. Oke, sip. Kontrol kurang ya pada keyboard. Setelah itu ujung ketemu ujung. Klik kanan teman-teman ya. Setelah klik kanan, make selection. Baru kita pilih angka 2 aja, enter. Langsung delete teman-teman ya. Oke, seperti ini, tab, P5 bendera. Setelah itu Ctrl Shift N, enter. Setelah Ctrl Shift N enter, langsung kita buatkan untuk latar merah. Ini untuk versi saya ya, Anda tahu kalau versinya teman-teman yang lain ya. Nah, seperti ini ya. Ini udah latar merah guys. Jadi kita buatkan seperti ini ya. Oke, kita paskan, mantap. Oke. Sisa pembagian di sini ya untuk pewarnaannya sendiri. Kita pakai doge ya, doge. Kita putihkan bagian yang agak gelap sedikit supaya lebih sama warnanya. Oke, cukup. Ini karena memang pengaruh kameranya ya, jadi ini tidak menggunakan DSLR. Oke, untuk cara yang lain nanti kita akan berikannya. Kita fokus saja dulu di sini. Oke, setelah itu kita save as dulu teman-teman. Save as ya. Oke, cetak. Kita tidak tahu namanya klien kita ya, jadi kita kasih nama cetak aja. Oke, setelah itu ini gue data. Oke, ini udah. Ini. Jadi ini kita perkecilkan saja. Karena ini yang akan kita pakai. Setelah itu kita atur ukurannya 3x4 guys ya. 3x4. 3 lebar, tinggi 4. Langsung di cropin aja. Ya, sampai di sini dia dapat. Enter. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sekalian dimanapun kalian berada. Setelah itu ini udah tersetting 3x4 teman-teman ya. Ini udah tersetting 3x4. Kita lanjut masuk ke file baru new. Kita mau buat kertas untuk cetakannya teman-teman ya. A4 settingan 300. Oke. Ini. Setelah itu kita mau pilih ini. Teman-teman yang mempelajari video sebelumnya yang 1 jam jago Photoshop pasti tahu gimana cara memindahkannya. Jadi teman-teman yang belum tahu caranya memindahkan, teman-teman saksikan dulu video yang sebelumnya kami upload, yaitu 1 jam jago Photoshop. Teman-teman pasti tahu gimana caranya. Jadi kita pilih move ya, atau P5 gitu. Setelah itu kita klik kiri, tahan, geser ke samping. Nah, dia sudah masuk ke area.
Ibaratnya ini adalah salah satu kertas yang kita gunakan untuk mencetak sebentar ya. Jadi di sini bisa kita kasih masuk berapa aja foto ya. Jadi bisa. Misalnya pelanggan kita requestnya 3 lembar, itu gampang ya. Langsung di ALT aja, tekan ALT, tahan, klik kiri geser ke kanan. Klik kiri geser ke kanan. Klik kiri geser ke kanan, klik kiri geser ke kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan udah cukup 5 ya. Ya, jadi kalau pelanggan kita request 5 ya gini aja. Baru kita sesuaikan aja jarak antar gambar ya. Ya. Oke, mungkin udah pas sekali ya. Setelah itu jika udah dianggap dirasa-rasa udah pas, kita masuk di file, kita mau atur untuk settingannya ya. Kita mau atur settingannya. Tunggu dulu ya. Kita atur settingannya. Masuk di menu file, baru print with review. Nah, scale-nya dicentang ya. Dan setelah dan kita lihat ya, ini foto yang akan kita cetak. File, baru print. Kebetulan kita di sini menggunakan Epson L360 series. Jadi kita pakai series ya. Kita atur di sini A4, oke. Di sini kita pakai glossy ya. Epson Premium Glossy. Baru kita kasih kualitas high atau tinggi ya. Supaya teman-teman menghasilkan gambar yang terbaik, maka gunakanlah high ya. Glossy baru high. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman jika mau mencetak itu disetting seperti ini dulu. Epson Premium Glossy ya, baru kualitasnya tinggi, jangan standar ya. Hasil juga yang dihasilkan bagus ya. Setelah itu teman-teman pilih OK. Baru OK lagi ya untuk proses cetaknya. Jadi video kami pause dulu. Jika mau mencetak itu disetting seperti ini dulu. Epson Premium Glossy ya, baru kualitasnya tinggi, jangan standar ya, supaya hasil juga yang dihasilkan bagus ya. Setelah itu teman-teman pilih OK, baru OK lagi ya untuk proses cetaknya. Jadi video kami pause dulu. Oke teman-teman, kita sudah persiapkan. Ini kita menggunakan kertas glossy ya. Jadi kualitas kertas yang terbaik kita setting baik-baik dulu. Oke, udah. Setelah itu kita pastikan udah menyala ya. Udah menyala. Setelah menyala kita naikkan ya posisinya. Oke, standby. Kita oke pada komputer. Nah, proses cetak ini akan segera dimulai. Teman-teman bisa saksikan sendiri, alat sudah bergerak. Nah, ini adalah proses pencetakan ya. Pas foto yang tadi yang telah kita edit ya. Ini untuk kualitas jika kita menggunakan high, maka prosesnya juga agak lama ya, agak memakan waktu karena kita menggunakan prosesnya yang terbaik gitu, supaya pelanggan kita puas dengan hasil yang kita berikannya. Tapi jika menggunakan kualitas yang standar aja, maka prosesnya juga akan cepat ya. Ini kita menggunakan mesin Epson L360 dari Epson ya. Ini sementara proses pencetakan. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel kami Kios 95 Studio agar agar subscribe segera ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi yang kita berikan. Karena channel kami berisi info-info atau suatu edukasi yang sangat bermanfaat untuk Anda ya. Ini ya hasilnya sudah. Kita pakai glossy. Hasilnya sudah. Ini adalah hasil yang keluar.
sama hasil yang ada di monitor. Ini untuk hasil yang ada di monitor memang beda dengan yang di mesin ya. Jadi yang di mesin itu kita sudah setting latarnya merah. Cuma kalau dilihat dari tampilan komputer yang kami pakai itu agak ke oreng-orengan sih ya, tapi settingan pada printer udah pas ya. Ini mungkin cuma pengaruh dari segi layarnya aja ya, karena mungkin layarnya beda gitu. Tapi untuk hasilnya wah, sangat luar biasa. Ini sangat mantap sekali ya merahnya, karena kebetulan dia request warna merah. Pada settingan yang di sini juga, di sini teman-teman ya, di sini ini udah kita pilih merah kok ya. Ini kita udah pilih merah, cuma Anda tahu ya, mungkin pengaruh layarnya aja ini komputer yang kita pakai akhirnya jadinya seperti ini, tapi cetakannya wow luar biasa teman-teman ya, keren. Jadi oke lah, kita sudah berhasil mencetak foto sekaligus pas foto ya. Nah ini dia hasilnya teman-temannya setelah melalui proses pengguntingan. Nah seperti inilah hasil yang bisa kami berikan kepada klien kita. Ini ya hasilnya, 5 lembar pas foto ukuran 3x4, mungkin untuk formulir atau apa ya ini. Jadi ini kita udah ya siap untuk di packing. Ini mungkin pengaruh kamera saya ya, jadi warnanya agak-agak, padahal ini merah banget gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau cetak foto bisa langsung ya kontak kami. Atau buat teman-teman juga yang mau belajar dari awal bisa mengikuti channel kami Kios 95 Studio. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui informasi terbaru dari kami atau cara-cara tutorial gitu ya, yang tentunya sangat bermanfaat buat Anda ya. Oke, terima kasih teman-temannya dan sampai jumpa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscribe saya dimanapun kalian berada. Ucapan saya tak terhingga buat kalian semua yang udah subscribe channel saya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.